الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan azan subuh dan kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada jamaah. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, tadi juga kita sama-sama sudah menyaksikan penampilan dari Hafizah cilik kita yaitu Fairuz yang Masya Allah luar biasa. Dan saya juga pengen ngingetin buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Jangan Putuskan Rezeki Orang. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Nampak dalam video wanita berbaju merah itu menyiramkan air sambil menada tangan kirinya agar menyebar. Ia juga menuangkan dengan cara maju ke depan. Lokasi kejadian pun tak disebutkan berada di mana, namun dari video terlihat posisi tempat usaha tersebut berada di pinggir jalan. Di dalam video juga disematkan tulisan bahwa wanita itu menyiramkan air guna-guna di tempat usaha si perekam video. Belum diketahui pasti kebenaran yang terjadi dalam video tersebut. Sejumlah netizen mengungkapkan tetap berpikir positif, misalnya saja menyiram halaman usaha agar tak berdebu. Astagfirullahalazim. Yuk kita tetap bersangka ya. Iya, Itu saya kira lagi itu nyiram tanaman. Iya, saya kira nyiram lagi rumput. Iya, Kan ada rumput kalau kecil-kecil. mungkin kalau niat aneh-aneh kenapa nggak malam hari aja gitu ya? Oh, Anda Terus menyarankan masa malam ya. Enggak, maksudnya logikanya kenapa harus pagi hari kan rame gitu banyak orang. Nah, makanya mungkin langsung aja kita bahas nih supaya kita nggak suuzon juga nggak boleh nih. Ustadz Maulana Afan. Nah, katanya akan menjadi dosa yang tidak terampuni kalau misalnya ya benar misalnya ada seseorang yang gitu menggunakan hal-hal yang
katakanlah misalnya guna-guna gitu ya untuk membuat rezeki orang terputus gitu. Nah benar nggak sih kalau menurut Islam katanya kalau kita mengirimkan sesuatu yang buruk kepada orang lain itu akan berbalik kepada kita. Nah ini mohon penjelasannya Guru, tafadhol. Makasih banyak. Izin Sasam dan Umma. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah, satu hal buat kita. Barang siapa yang menjaminkan dirinya akan ketentuan takdir Allah, dia aman. Tapi barang siapa yang sibuk mengurus rezeki orang, sampai dia mengambat rezeki orang, mungkin karena iri, dengki, ini hati-hati. Sebenarnya dia sendiri yang merugikan dirinya. Apalagi kalau notabene-nya ada orang yang mengirimkan, maaf, guna-guna, santet, buat usaha orang atau orang lain untuk menyakiti atau melukai, untuk menghilangkan rezeki seseorang, maka ini tergolong musyrik. Hati-hati, kemusyrikan itu bisa merusak amal kita. Kemusyrikan itu bisa merusak sahadat kita. Hati-hati, sahadat, merusak keislamannya karena bersekutu. Nah, itu apalagi ini nauzubillah bentuk kezaliman yang nyata. Karena nyata-nyata dia mengadakan kebencian kepada seseorang. Kemudian menyakiti orang. Kemudian mengambil sesuatu atau menghilangkan sesuatu yang orang lain punyai. Ini hati-hati. Kenapa? Hidup ini bukan cuma di dunia. Dan rezeki itu tidak mesti harta. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa harus menghabiskan waktu untuk memikirkan rezeki orang? Kenapa tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan masa depan kita atau ibadah kita atau masa depan kerjaan kita, rezeki kita? Kenapa harus menyerang orang? Kenapa tidak membantu orang, mendoakan orang? Mohon maaf ya, kenapa tidak mendoakan kebaikan orang? Kalau usahanya orang bagus kan balik lagi kepada kita. Kita akan kena imbasnya juga, kebaikannya maksudnya. Tapi kalau kita jahati orang, sakiti orang, ini nauzubillah summa nauzubillah. Nah seperti ini berarti sakit hati dia. Penyakit hati yang ada pada dirinya. Ini merusak dia. Sebenarnya usaha dirusak, sebenarnya dia yang merusak dirinya sendiri. Ini bahaya, sekali lagi bahaya. Apalagi kalau niatnya jahat. Sekali lagi niatnya jahat, berarti merugikan orang. Kita kan tidak boleh melakukan 3 hal. Menyakiti, melukai, dan mengambil haknya orang. Ini tidak boleh. Dan kelak akan berakibat nanti akan ada yaumul hisab, hari perhitungan, di mana nanti dihisab, perhitungkan atas apa yang mereka lakukan. Nah, nauzubillah. Saya menumpukan banyak fakta kejadian yang terjadi sampai ada yang mengambil tanah kuburan, kemudian menanam di depan usaha orang-orang, ruko orang. Itu pernah. Nih, ada di sini nih. Digali baru ditemukan betul-betul itu tanah kuburan disimpankan di situ. Jadi betul-betul ada orang niat jahat seperti itu. Nah, ini bagian daripada melakukan kemusyrikan. Maaf, masih ada kekuatan lebih besar daripada kekuatan itu, adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Aduh, Masya Allah. Jadi kita juga harus sering-sering berdoa juga supaya terhindar yang kayak gitu ya. Jadi solusinya kalau ada orang nyiram itu, ya siram lagi. Nah, lalu jangan percaya. Iya. Nah, ini yang biasa menyebabkan kejadian seperti itu. Ketika kita percaya jadi. Jadi bagusnya jangan percaya. Nah, ini juga tapi jadi pertanyaan nih. Iya. Di saat tahu nggak ruko yang ada jenazahnya itu? Jenazah. Bukan kuburannya. Tanah kuburannya. Mau tahu? Sekarang sudah jadi gedung yang bagus. Oh. Karena saya bilang jangan percaya. Masya Allah. Nah, ini tapi aku ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Uma, dalam Islam ada nggak sih cara kalau misalnya kita tuh pengen tahu gitu, mengetahui bahwa misalnya bisnis kita itu atau ruko kita tempat atau diri kita iya, gitu ya. diri kita gitu dikena guna-guna sama orang gitu, dalam Islam ada nggak sih Sebenarnya cara? ada beberapa ciri sih kalau kita terkena sihir. Tentu saja kita ada cirinya, Uma? Tentu saja kita sebagai orang beriman itu kita mempercaya hal-hal yang gaib. Iya. Beberapa ciri sebenarnya umum ya, semua orang juga sudah tahu. Pertama adalah cirinya dia jadi semakin malas dalam beribadah, itu tertanda bahwa orang itu terkena sihir. Jadi disuruh baca Quran males, mau sholat males, qiyamul lail males, puasa males. Nah, jadi kalau kita udah merasa bahwa diri kita ini kok sulit ya beribadah, kok malas ya beribadah, mungkin itu salah satu indikasi terkena sihir. Kemudian yang kedua, orang yang terkena sihir itu biasanya sering banget mimpi yang buruk-buruk. Jadi kalau kita tidur terus sesekali kita mimpi yang buruk dan itu berulang-ulang, nah itu bisa salah satu indikasi kita terkena sihir. Kemudian yang ketiga, orang yang cepat banget marah. Dikit-dikit panas kan dirinya panas, betul. marah, dikit-dikit panas, marah gitu.
Jadi itu juga termasuk salah satu indikasi orang-orang yang suka sihir. Termasuk kalau misalnya ada orang baca Quran, dia agak nggak nyaman. Atau bahkan sesekali mengeluarkan suara yang bukan suara orang ini gitu. Aduh. Kadang begitu Iya, ya. iya. Nah itu kan sesuatu umum yang sudah kita ketahui. Namun tenang saja, kita punya kok penangkalnya. Apa itu? Rasulullah SAW ingatkan pada kita untuk zikir pagi dan petang kan. Ya. Nggak usah susah-susah. Surah Al-Falaq misalnya. Al-Falaq ini Masya Allah, kalau kita selami artinya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu Masya Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah Engkau yang menguasai waktu subuh, ya Allah aku berlindung padamu dari kejahatan makhluk yang Kau ciptakan, dari kejahatan waktu subuh, dari kejahatan para penyihir. Iya. Dari kejahatan orang-orang yang dengki, kan kadang-kadang kita dikirim sihir karena dia dengki gitu. Iya, betul. Jadi Al-Falaq dan surah-surah lainnya banyak lah. Itu salah satu yang melindungi kita supaya terhindar dari sihir. Aduh, Seperti Masya itu. Allah. Dan mungkin solusinya bisa rukyah mandiri juga. Itu atau rukyah minta- mandiri tuh, Iya. berzikir. Nah, atau Ya. sama guru gitu ya. Ya, minta Masya didoain. Allah. Jangan sama yang lain, jangan cari Betul. dukun lagi buat membalasnya. Jangan, ntar sholatnya nggak diterima 40 Nah, itu hari. dia, Iya. na'udzubillah, subhanallah. Baik, Masya Allah jamaah, setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jangan putuskan rezeki orang, dan kita masih akan menyaksikan penampilan dari para tahfidz cilik, Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Subhanallah.